Halo, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas sesuatu yang sangat krusial, yaitu audit keamanan cyber. Ini bukan cuma soal teknis loh, ini tentang bagaimana kita sebagai abdi negara menjaga amanah dan aset digital bangsa kita. Yuk kita mulai. Coba kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Setiap hari kita berurusan dengan data kependudukan, data kesehatan di aplikasi, sampai data perizinan usaha. Itu semua bukan sekedar data, tapi amanah dari masyarakat. Nah, kepercayaan publik pada layanan digital kita itu sangat bergantung pada seberapa jujur kita bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, biar pembahasannya terstruktur, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari kenapanya, lalu kita bedah apa itu audit, lihat pendekatannya gimana, cara ngujinya seperti apa, sampai yang paling penting apa yang harus dilakukan setelah laporannya keluar. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih audit keamanan ini penting banget? Ini bukan cuma checklist kerjaan tim IT, tapi ini adalah inti dari tanggung jawab kita semua di era digital ini. Coba bayangin deh, audit keamanan itu ibarat general check-up rutin untuk semua sistem digital kita. Tujuannya apa? Tentu saja untuk menemukan potensi masalah sebelum jadi bencana besar. Ini penting untuk memastikan layanan publik kita tetap lancar. Dan yang paling utama, data warga kita tetap aman. Inilah fondasi kepercayaan publik. Oke, kita udah sepakat ya kalau ini penting. Sekarang, mari kita samakan persepsi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan audit keamanan itu? Karena memahami konsep dasarnya adalah langkah pertama untuk membangun pertahanan siber yang kokoh. Nah, ada dua kata kunci di sini yang perlu kita garis bawahi. Sistematis dan terukur. Kenapa? Karena ini artinya audit bukanlah inspeksi mendadak yang subjektif atau cari-cari kesalahan. Ini adalah sebuah proses yang jelas, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya bukan opini, tapi data yang objektif untuk perbaikan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang melakukan audit ini? Nah, secara umum, ada dua pendekatan utama. Bisa dilakukan oleh tim dari dalam instansi kita sendiri, atau kita bisa menyewa pihak ketiga dari luar. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi lebih baik yang mana? Gini, audit internal itu bagus karena tim kita sendiri kan yang paling paham seluk-beluk sistemnya, lebih hemat biaya juga. Tapi ada risikonya, kadang ada bias atau kebutaan operasional. Nah, audit eksternal ini membawa kacamata baru yang objektif. Laporannya pun biasanya lebih dipercaya oleh publik. Makanya strategi yang paling ideal seringnya adalah menggabungkan keduanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih caranya seorang auditor itu berburu celah keamanan di sistem kita? Apa aja alat dan trik yang mereka pakai? Yuk kita intip metode-metode utamanya. Secara garis besar, ada 3 senjata utama yang sering dipakai. Ada vulnerability scanning, penetration testing, dan compliance testing. Masing-masing punya fungsi dan kedalaman analisis yang berbeda. Pertama, vulnerability scanning. Anggap aja ini seperti kita menyapu area yang luas pakai detektor logam. Jadi, ada software yang secara otomatis memindai sistem kita buat mencari ribuan jenis kerentanan yang polanya sudah umum diketahui. Prosesnya cepat, cakupannya luas, dan bisa kasih kita gambaran awal yang bagus. Nah, kalau yang tadi itu pakai detektor logam, yang ini beda lagi. Namanya penetration testing, atau biasa disingkat pentest. Ini tuh kayak kita sengaja menyewa tim ahli untuk mencoba membobol berangkas kita. Tentu saja, ini dilakukan oleh ethical hacker dalam sebuah simulasi yang terkendali. Tujuannya adalah untuk meniru serangan siber sungguhan dan melihat seberapa kuat pertahanan kita. Dan yang ketiga, ini bagian kita banget sebagai ASN, yaitu compliance testing atau uji kepatuhan. Ujian ini bukan buat cari celah teknis, tapi untuk ngecek apakah sistem kita sudah patuh sama semua aturan main. Mulai dari standar internasional kayak ISO 27001 sampai peraturan dari BSSN. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal akuntabilitas dan ketaatan kita pada regulasi. Akhirnya audit selesai, laporan tebal sudah ada di meja. Apakah tugas kita selesai? Oh, tentu tidak. Justru disinilah pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai, yaitu mengubah semua temuan di laporan itu menjadi tindakan perbaikan yang nyata. Prosesnya itu sebuah siklus yang berkelanjutan. Pertama, kita harus bedah laporannya bareng-bareng. Pahami temuannya, mana yang resikonya paling tinggi. Kedua, buat rencana aksi yang jelas. Siapa mengerjakan apa dan kapan targetnya. Ketiga, tentu saja implementasi perbaikan. Dan yang sering terlupa tapi krusial, langkah keempat, verifikasi dan monitoring. Pastikan lukanya benar-benar sembuh, bukan cuma ditutup plester. Kutipan ini benar-benar merangkum semangat dari audit keamanan. Ini penting banget untuk kita ingat.
Audit itu bukan ajang saling tunjuk atau mencari siapa yang salah. Ini adalah proses kolaboratif untuk menemukan kelemahan kita bersama, supaya ke depannya kita bisa membangun benteng digital negara yang jauh lebih kokoh. Jadi, setelah kita membahas semua ini, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan kepada Anda, rekan-rekan ASN. Dengan bekal pengetahuan ini, kira-kira langkah konkret pertama apa yang akan Anda usulkan atau lakukan di instansi Anda mungkin besok pagi untuk memulai perjalanan ini? Mari kita pikirkan bersama, karena pertahanan siber negara kita dimulai dari kita semua.